sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz itu ada 1. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini dibagi oleh para ulama jadi 4 kategori, 4 macam. Ada nafsiyah, sifat nafsiyah, lalu salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nafsiyah ini sifatnya cuma 1, yaitu sifat wujud. Kalau salbiyah itu ada 5: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadits, qiyamu binafsih, dan wahdaniyah. Salbiyah itu maksudnya apa, Gerang? Nah, salbiyah ini kalau secara arti salbi itu artinya negatif. Maksud sifat salbiyah ini adalah sifat-sifat yang membendung pemahaman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat lemah. Kayak apa, Gerang? Misalnya qidam, itu memastikan Allah Subhanahu wa taala sifat ini memadahkan Allah tidak berpermulaan. Lalu ada baqa ini sifat salbiyah. Allah Ta'ala itu kekal. Maksudnya Allah Ta'ala itu kekal, manusia itu tidak kekal. Ini berbeda dengan kita. Nah, lalu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 7. Ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ini ada 7. Ini sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyegasan kita, Bang, sifat ini ada. Cuma kudrah kita, kuasa kita ini kada sama lawan Allah Subhanahu wa taala, terbatas. Iradah kita ya juga sama. Maknawiyah ini berhubungan dengan sifat ma'ani. Nah, sudah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ada ngaranya sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa jaizun bi fadlihi wa atihi tarqul likulli mumkinin ka fi'lihi. Ini yang kita bahas semalam itu, bahwasanya Allah Ta'ala ini memiliki kehendak terserah sidin, menggawi atau pada pagi tadi panas, siang tadi panas, langsung hujan, terserah Allah Ta'ala. Di sini hujannya misalnya kada tapi lambat, di sana hujannya lambat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat jaiz, terserah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sifat jaiz. Kalau kita, Bang, kita ini berbatas. Kita misalnya wah ini hendak apa ngarannya hendak kuring, kada ngantuk, tahu. Kada hendak kuring tapi ngantuk, nggak bisa kuring. Artinya kita memiliki keterbatasan sifat. Nah, itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-faslu tsani fil anbiya'i war rusuli alaihi salatu wassalam wal wajibu fi haqqihim al-jaizu fi haqqihim ismatuhum al-mustahilu fi haqqihim adadul madhkur fil Qur'an. Qala an-nadim arsala anbiya zawi faqana bisidqi wa tablighi wal amanah. Tadi maksudnya datang pas membaca itu. Arsala anbiya zawi faqana bisidqi wa tablighi wal amanah. Jadi sesudah pengarang Aqidatul Awam ini, Syekh Marzuki membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau membahas tentang sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Nabi dan Rasul, sifat-sifat yang wajib bagi Nabi-Nabi dan Rasul. Apa-apa gerang sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul itu? Arsala anbiya zawi fatanah. Nabi-nabi itu wajib memiliki sifat fatanah, bisidqi, sidik, lalu wat tablighi, tabligh, wal amanah, dan amanah.
Ambiya ini bentuk jamak dari nabi, namun seikong nabi bilanya banyak, ambiya. Surah Al-Anbiya, nabi-nabi artinya. Kalau seikong nabi. Nabi-nabi ini wajib memiliki sifat yang pertama fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah itu adalah kamalul zakai wa hiddatul aqli fi ilzamil usul fil muhajajati wa ibtali da'awihim al-batilati. Jadi yang namanya fatonah ini adalah cerdas dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang mengenai dakwah para nabi-nabi, mengenai syariat yang dibawa. Jadi bisa menjelaskan, bisa memberi pengertian. Kayak kisah siapa? Kayak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu apa? Jadi di kampung di wadah Nabi Ibrahim alaihissalam ini kurangnya kada beriman. Nabi Ibrahim ini berpikir kayak apa caranya supaya orang-orang di situ beriman. Di kampung itu banyak patung-patung sesembahan. Lalu ada pada suatu hari perayaan, orang kampung tersebut yang keluar dari sana, keluar kota. Nah ini Nabi Ibrahim kesempatan untuk menyadarkan. Sidin hancuri patung-patung yang ada itu. Sudah dihancur, disisai yang ganal dan kapaknya sidin gantung di patung yang tersisa paling ganal tadi. Pas kurang sudah berikan, lalu tumpul. Coba menghancuri patung kami ini. Lalu ada yang memadahkan, oh tadi yang bertinggal Ibrahim Haja. Nah nyata inya sudah yang menghancur di kiau. Sini datang Nabi Ibrahim. Lalu ditakuni, ikam mulai menghancur patung nih. Kada Nabi Ibrahim. Babang siapa? Coba takuni patung yang paling ganal tuh nah. Lu hati-hati, kapaknya aja masih tergantung di awaknya. Lalu nakoni tadi, hahaha, pintar ikam aja. Kenapa aja Nabi Ibrahim ada pintar? Masa kami menakoni patung ganal nang ada bisa bebandir kada kau bergeraknya itu? Pian nang ada pintar, sudah tahu kada kau bergerak, kada kau apa-apa, kenapa masih disambah? Lalu teh ini. Nah, itu ngarannya fatonah, cerdas. Nabi-nabi itu mendapatkan sifat seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga masih Nabi Ibrahim waktu ditantang. Jar Nabi Ibrahim, Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala ini bisa menghidupkan, bisa mematikan orang. Pian kawalah. Nah, ini salah satu penguasa waktu itu, penguasa yang tidak beriman. Lalu jar penguasa tadi, kawa aku aja sih. Di Kiosidin 2 orang yang divonis mati, hukuman mati. Yang satu dibebaskan, yang satu tetap dihukum. Ujar yang penguasa tadi, nah ini aku kawa menghidupkan, kawa mematikan. Lalu jar Nabi Ibrahim lagi, kayak ini nah Tuhan ulun, nah Allah Subhanahu wa taala ini menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkannya di barat. Bisakah pian menerbitkan matahari dari barat tenggelam di timur? Tahinib. Lalu tahinib. Nah, ini ngarannya fatonah, sifat fatonah para nabi-nabi dan rasul. Lalu yang kedua as-sidq. Nah, as-sidq ini kita artikan ajak jujur. Jujur itu ngarannya yang definisi pengertian jujur itu adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Apa yang disambat sesuai kenyataan, itu ngarannya jujur. Apa yang disambat sesuai dengan kenyataan. Ditakoni, di luar hujan kah? Iya, hujan. Nah, jujur ngarannya. Di luar hujan kah? Kada, panas benar. Pas keluar kawan basah baju. Nah, itu kada jujur. Jadi yang ngarannya jujur itu sesuai kenyataan. Duit adalah ada air, tapi kada ada duit halus. Duit ganal barang ya. Ada duit ganal aja. Kenapa ganal? Soalnya duit ukuran kita kan sama beratan. Ada yang gambarnya kayak ganalnya kayak ini. Nih, oh, maksudnya kan jumlahnya, nominalnya. Itu ngarannya sedek, apa yang disambat sesuai dengan kenyataan. Jadi ada kisah. Nah, kisah. Ujar Nabi, ini udah mohon maaf penyelam ada nih.
Nabi lah ini ada yang masuk surga. Lalu namun ini sedih itu bahkan ada surga itu. Padahal apa? Padahal semua orang yang di dalam surga ini dianumakan. Jadi kan ada lagi umur waktu di dunia, misalnya di dunia umurnya 120 tahun, di akhirat di surga enak dianumakan pulang. Nah, kalau nabi-nabi ini kada jujur, berarti apa yang disampaikan kada sama. Ujar Nabi misalnya baru mendapatkan wahyu dari Allah, namun berdusta kayak apa? Tadi hanya tetamu Nabi Adam di mana dalam mimpi. Nah, bisa bujur bisa ada. Tadi untuk tetamu jadi Sultan Adam tetamu Nabi Adam, dan itu nyata apa dah? Karena apa? Nabi Adam sudah meninggal. Lawan dia tetamu Nabi Adam dua. Nabi Adam itu tinggi sidin 30 meter, 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter. Waktu Nabi Adam turun ke dunia tuh nah. Mbah Bang ya, kayak apa sidin ya? Kan sidin di dunia ini sorangan aja. Nah, Siti Hawa Bang sorangan juga di sebelah mana kayak itu. Jadi sidin ini berdua bercicarian. Bayangkan biar kadang kalau ditakuni adalah melihat Siti Hawa kadawan karena manusia kan ada di muka bumi sidin aja berduaan. Biar kalau sangat ngali jadi kampung ini nah, biar berduaan aja orangnya kadang tulakan berataan ngalih benar. Nabi Adam dan Siti Hawa tuh kayak itu waktu turun ke dunia dan tinggi sini tadi 30 meter. Makin ke sini makin bahalus sampai kita umur Bang sama umur makin berhandap. Dahulu itu awak ganal umur panjang. Nah, makin wah ini awak bahalus umur berhandap. Kayak itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang kedua, siddiq artinya jujur. Sifat nabi-nabi dan rasul siddiq. Lalu sifat yang ketiga bagi nabi-nabi dan rasul yang wajib bagi nabi-nabi dan rasul itu adalah at-tabligh. Tabligh ini artinya menyampaikan. Ta'limuhum an-nasa syara'i Allah liyurshiduhum ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Mengajarkan manusia syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala liyurshiduhum untuk memberikan petunjuk ila sa'adah kebahagiaan fid dunya wal akhirah di dunia dan akhirat. Jadi nabi-nabi ini tugasnya memang at-tabligh menyampaikan apa yang dipadahkan Nabi sampaikan. Kayak misalnya yang hajar semalam kejadian gerhana bulan. Nah, waktu malam Rabu. Jadi mitos masyarakat Arab jahiliyah waktu itu apabila ada tokoh yang meninggal terjadi gerhana. Nah, waktu itu pernah terjadi gerhana matahari inkasafati syamsu fi ahdi Rasulullah SAW. Terjadi gerhana matahari di masa Nabi Muhammad SAW. Kebetulan waktu gerhana ini meninggal anak Nabi. Dan kita telah ada nih ngaran anak Nabi ini Ibrahim, anak Mariatul Qibtiyah. Lalu kayak apa? Nabi Muhammad SAW. Lalu ujar Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini dua tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. La yankasifan limauti ahadin wala min ayati. Tidak akan terjadi gerhana itu karena sebab limauti ahadin, ada meninggal seseorang atau hidupnya seseorang. Jadi gerhana matahari tidak ada hubungannya lawan meninggal atau hidupnya seseorang. Nah, itu Nabi tabligh ngarannya apa? Menyampaikan kepada orang-orang. Ujar Nabi juga misalnya tuntutlah ilmu supaya tahu. Lalu ujar Nabi juga misalnya kerjakanlah sholat sembahyang 5 waktu. Tabligh itu menyampaikan. Bilanya yang kada menyampaikan tuh Bang, itu yang bisa berlebih atau berkurang.
Jarsidin tadi memesan wadai 50 puting, padahal memesan 40 puting aja, 10 putingnya hendak dibawa pulang. Nah, itu kelebihan. Tablik ini sesuai menyampaikan sesuai kenyataan. Bapak ulang, tablik ini menyampaikan apapun yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu memang menyampaikan pesan dari langit. Al-Qur'an itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Misalnya kayak di surah Yasin itu kan, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sungguh engkau termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala membedakan, Nabi bedakan lawan sahabat waktu itu bahwasanya ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tabligh namanya. Wajib Nabi bersifat tabligh. Bilanya ada itu Bang, ada menyampaikan. Misalnya ini hukumnya wajib disampaikan. Ini hukumnya kada boleh, disampaikan juga. Jadi tabligh ini harus bujur-bujur disampaikan. Kada yang bersembunyian ada. Jadi ngarannya ilmu itu wajib disampaikan. Yang berbeda itu apa? Nah, yang berbeda itu adalah lain babnya. Lain babnya. Misalnya kita ini pertama wajib yang kita pelajari adalah ilmu tentang mempelajari sembahyang, wajib. Tapi bilanya ilmu tentang mempelajari haji belum wajib lagi. Kenapa gerang? Belum sampai lagi. Karena bilanya anak tulak Bang, misalnya ada rezeki anak tulak umrah, wajiblah belajar, wajib. Makanya dengannya manasik haji atau manasik umrah ada, wajib. Lalu yang terakhir, sifat-sifat yang wajib nabi-nabi itu memiliki adalah al-amanah. Amanah itu apa? Ismatuhum zahiran wa batinan minat talabbusi bimanhiyin anhu walau naha karahatan atau walau nuhiya karahatan. Jadi nabi-nabi ini terjaga zahir dan batinnya daripada mengerjakan yang dilarang. Jadi nabi-nabi ini kadang mungkin menggawi yang dilarang, bahkan makruhin nabi ini kadang menggawi, modelnya kayak itu. Jadi kayak apa? Nabi-nabi ini dasar contoh uswatun hasanah, dasar bujur gasan kita. Dan nabi ini kadang mungkin menggawi yang dilarang, mustahil nabi menggawi yang dilarang. Demikian. Kalau kita manusia biasa Bang, kalau kita manusia biasa bisa tergawi yang diharamkan. Nabi Muhammad itu kada menggawi dosa sama sekali. Tetapi sidin ini istighfar minimal sehari 70 kali. Kada berdosa. Minimal sidin istighfar 70 kali. Berarti apa? Berarti kita yang banyak dosa ini aturannya lebih banyak daripada itu. Nabi Muhammad kada berdosa dijamin masuk surga, tapi sidin bilanya qiyamul lail sembahyangnya behimat sampai bangkak batis lawas benar, sembahyangnya lawas benar. Padahal sidin dijamin masuk surga. Nah, artinya apa? Artinya kita harusnya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena sifat Nabi ini ada 4, fatonah, sidik, tabligh dan amanah. Yajibu ala kulli mukallafin ayyaqtaqida anna lillahi ta'ala anbiya wa mursalin. Nah, maka kita wajib berkeyakinan bahwasanya Allah ini memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita yakin nabi-nabi dan rasul ini ada, bahari itu ada, dasar ada di muka bumi, kita yakin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Wa alaihi an ya'rifa ma yajibu fi haqqihim wa ma yastahilu wa ma yajuzu fal wajib fi haqqihim arba'u sifatin. Jadi wajib kita percaya seberataan nabi-nabi dan rasul-rasul itu ada, dan 2 kita wajib percaya dengan 4 sifat gasan nabi-nabi tadi yang tadi sudah disambat. Apa tadi? Fatonah. Kita yakin nabi-nabi ini memiliki sifat fatonah. Misalnya kita nabi siapa misalnya? Nabi Syuaib. Kita yakin Nabi Syuaib ini
utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita percaya juga Nabi Syuaib ini bersifat fatonah, bersifat sidik, bersifat tabligh, bersifat amanah. Kada Nabi Muhammad aja seberataan nabi-nabi. Jadi misalnya ada orang menyebati nabi-nabi yang terdahulu, bolehlah, kada boleh juga sama. Sama kedudukannya, cuma membedakan adalah kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Lalu sifat Nabi tadi apa yang kedua? Yaitu adalah as-sidq. Nah, ini di surah Al-Ahzab, wa saddaqallahu wa rasuluhu. Di surah Yasin, wa sadaqal mursalun. Wa li'annahum law jaza 'alaihim al-kadzib la lazima al-kadzibu fi khabarihim ta'ala wa. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul ini pangarampot atau pernah berdusta, maka pesan dari Tuhan ini kadang mungkin sampai, pasti ada yang disembunyikan. Tetapi itu mustahil, kadang mungkin Nabi ini berdusta, Nabi jujur. Jadi Nabi Muhammad ini kan dapat gelar Al-Amin, terpercaya, jujur, amanah. Makanya gelar Sayyidin Al-Amin. Waktu Sayyidin berdakwah itu banyak yang mendustakan Sayyidin. Jadi di Mekah itu waktu beliau awal-awal berdakwah itu banyak yang mendustakan itu kada percaya, mengaramputakan atau mendustakan, kada percaya dengan dakwah Nabi. Tapi walaupun banyak yang kada percaya lawan Nabi Muhammad atau banyak yang ingkar, ketika ada orang, misalnya ada orang kafir Quraisy nih, hendak menyimpan barang, menjulung wadah siapa? Orang yang terpercaya, dijulung wadah Nabi Muhammad. Jadi ada orang yang kayak itu, inya kada percaya lawan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, kada percaya tentang Allah Ta'ala, kada percaya hari kiamat, tapi pas betitip barang supaya barang ini tetap aman, kada hilang, kada ada apa-apa, betitip lawan Nabi Muhammad. Nah, aneh juga. Apa jar Nabi kada percayanya, tapi pas betitip barang percaya aja. Nah, ada kayak itu. Ada kayak itu modelnya manusia di waktu di Nabi berdakwah di Mekah. Lalu tadi yang ketiga adalah tabligh. Nah, tabligh. Karena Nabi ini kalaunya laulam yuballighu an-nas wasyara'i lakanu katimin. Kalau nabi-nabi ini kada menyampaikan ajaran Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, itu berarti menyembunyikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, pesan dari Tuhan, dan itu wahada muhalun, ini mustahil. Kalau hanya kita bang, kita kadang ada kabar nang kada dihabari. Kenapa? Kalau kita tahajud misalnya, rancak menghabari orang meninggal, menghabari nang anak nang boleh begawi atau apa supaya kada tapi tahajud, mana abad dari dulu nah, sampai meninggal lah, kada langsung kalau bina tahajud. Kadang nggak itu li'annahu yalzamu 'alal kitmani khalalun 'azimun. Kalau seandainya Nabi Muhammad ini atau nabi-nabi yang lain ini menyembunyikan kabar dari Tuhan, itu akan menjadi catatan buruk gasan nabi-nabi dan rasul. Itu mustahil kan? Lalu yang keempat, sifat wajib bagi nabi tadi adalah amanah. Inni lakum rasulun amin. Wali annahum law khanu bi fi'lin muharramin aw makruhin lam qalabal muharram wal makruh ta'atan fi haqqihim. Kalau seandainya nabi-nabi dan rasul-rasul ini menggawi yang diharamkan atau menggawi yang dimakruhkan, lam qalabal muharram wal makruh ta'atan fi haqqihim, itu akan jadi halal. Kenapa gerang? Karena seberatan yang digawi nabi itu jadi contoh. Dan ketika kita mencontoh apa yang digawi nabi, karena kita cinta lawan nabi, itu jadi pahala. Misalnya memasang sandal dari sebelah kanan, memasang baju dari sebelah kanan, memasang tapih kada orang dari sebelah kanan lah. Maunya yang menganan, nah itu menganan. Ulun hanya ada tetamu orang, tuh awal sih tidak benar. Makan pakai tangan kiri,
Rasa aneh itu nah. Dasar makan tangan kiri. Ulun kira waktu kan ngambil gelas tangan kiri. Kira biasa aja. Sekalinya makan bepiring, bisa sendok. Dasar makan tangan kiri gitu. Itu kayak apa aja? Nah, itu berarti kadang mengumpati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita apa ngarannya nih mengumpati Nabi, maka sebenarnya yang digawe Nabi kita umpati itu akan ada nilainya. Ada nilainya macam-macam toh. Apa yang digawe Nabi, misalnya Nabi bilanya goreng menghadap kiblat. Ini bahu kanan lah. Bahu kanan. Nah, misalnya situ kiblat menghadap situ. Sunahnya kayak itu nah. Bilanya kada kayak itu Bang, kada ngumpati Nabi. Kalau amun kada kayak itu jar guringnya berdosa, kada Bang, maksudnya sayang kayak itu nah. Sayang kada ngumpati Nabi. Kan pokok guring ya, panjang. Mbak itu bilang bilanya masuk WC batis kiri, jangan batis kanan. Batis kiri berdulu. Masuk langgar masjid batis kanan berdulu, lain batis kiri. Bilanya keluar dari masjid batis kiri, keluar dari WC batis kanan. Nah, itu yang sunah-sunah Nabi apa ngarannya nih, yang ringan kita umpati. Biar Bang yang mengutimek sebelah kiri ini supaya kada panat. Soalnya kan pernah isi ceramah, tangan kanan aja udah sejam. Tontong ceramah, tangan kator, nah kayak ini aja kan. Makanya harus ganti-ganti. Coba kan ya Bian. Itu tadilah mengikuti Rasulullah SAW. Jadi apa yang digawi Nabi itulah yang kita umpati. Cuma ada catatan, lihati kondisi. Misalnya Nabi itu makan 3 jari. Karena apa? Nabi itu makannya gandum. Bilanya kita makan pakai 3 jari, ya kan habis-habis nasi di piring. Nah. Batangan kan lain. Jadi apa? Jadi kita harus tahu kisah Nabi supaya kita kaum mengumpati Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak gawe-gawe Nabi yang itu kalau kita mengumpati dan itu jadi pahala kan. Kayak misalnya malam hendak guring lampu dimatiin, nah itu sunnah Nabi juga. Dan menurut pakar kesehatan itu bagus kesehatan. Dan menurut pakar ekonomi itu kawa gesan menghemat listrik. Jadi banyak manfaatnya. Pokok biar mau mati lampu aja. Tapi ulun jar mati lampu kerok bihinak. Kada paling ada lampu dapur dimati. Adalah lampu dimati gitu nah, kada beratan hidup. Kan guring juga. Paling kada ada dimati. Kalau zaman dahulu Bang jadi dimati. Kalau zaman dahulu kan dimati bahaya benar kan api. Kalau pindah dia tikus, tinjak batis. Nah, lalu yang terakhir al-jaizu fi haqqil anbiya war rusuli alaihi salatu wassalam. Sifat yang wajib bagi Nabi itu ada 4 macam. Berarti lawanannya itu mustahil. Misalnya sifat Nabi fatanah. Nah, lawannya apa ngarannya baladah? Itu ngarannya apa? Bodoh. Kada mungkin Nabi itu kada pintar. Lalu sidak lawannya kadib, kada mungkin Nabi itu bohong. Lalu tablik lawannya kitman, kada mungkin Nabi itu menyembunyikan. Bahtu al-amanah, kada mungkin Nabi itu khianat. Yang wajib 4, mustahil 4. Yang jaiz Bang bagi Nabi, nah wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wal jaizu fi haqqil anbiya war rusuli alaihi salatu wassalam wuqul arad al basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al aliyah. Nah, dan juga yang wajib kita yakini juga nabi-nabi dan rasul ini adalah manusia biasa. Kayak manusia yang lain. Maksudnya apa? Bisa makan, bisa minum, belum minum dulu. Supaya tahu manusia. Jadi nabi-nabi itu bisa makan, bisa minum. Biasa kayak itu. Nabi bisa kelaparan lah, bisa juga kelaparan. Jadi ada sebuah riwayat Nabi keluar rumah, tetamu Abu Bakar orang di Umar. Tanya sama-sama kelaparan. Dasar lagi kededak itu. Dan Nabi ini pernah beberapa hari kena makan di kasaki sidin sini batu. Supaya kada kelihatan kempes itu napar. Dalam riwayat pernah juga disebutkan sidin ke rumah, kan bini sidin ini ada beberapa orang. Pas sidin ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita bayangkan namun ada wah ini kayak itu latihan luar biasa. Nabi ini datang ke rumah Siti Aisyah.
datang ke rumah. Aisyah, adakah makanan bahasa kita kan nasi adalah kadede Nabi ay. Jarang Nabi apa? Amun kata kok puasai. Nah itu ya. Kada ngalih-ngalih. Bos datang ke rumah, "Manya adakah nasi?" "Kadede aja. Aku yo muda aja." Plang terabang piring. Kelaparan. Nabi kayak itu aja sekalinya. Nabi kayak itu aja. Kelaparan Nabi, lapar ya juga itu nah cuma biasa aja. Makanya kenapa? Makanya Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Nabi Muhammad, Siti Aisyah itu adalah sosok-sosok yang luar biasa. Nabi datang, ya Nabi adakah nasi? Kadada. Tulen nasi bang sana gandum lah. Makanan adalah Siti Aisyah kadada enggak tuh pas saya dah ya. Ada bababut. Nabi ini bang pernah nih mamai bini Sidin pernah juga. Pernah Nabi. Manusia biasa. Cuma manusia biasa ini yang tidak merendahkan derajat Sidin. Nah itu. Nabi bisa minum, makan, jual beli, ke pasar juga, menikah. Dan Nabi ini dalam riwayat itu Sidin menjahit baju seorang. Lawan waktu Sidin guring, bahari itu kan ada seperinget tengah. Jadi Nabi itu guring, dia sepelepah kurma. Jadi bilanya bangun tuh awak bebalar. Tahulah bebalar kita, namun guring batikar puron pinarabit dah, ada bebalar. Nah Nabi itu bebalar juga bahari. Karena apa? Nabi ini manusia biasa juga. Dan Nabi ini bisa meninggal, bisa garing, bisa sakit sama-sama. Nabi bahari bang, ya juga. Nabi Musa, ya juga bisa keuyuhan, bisa meninggal sama disakiti sakit juga sama seberataan. Dalam sebuah riwayat waktu perang Uhud itu Nabi Muhammad ini pernah dicatok orang pakai pedang, pernah anak dibunuh. Kan kepala Sidin itu helm perang. Dicatok di sini. Jadi helm itu kita kan mungkin memasang pisit ya lah. Kopiah ini nak ada mungkin juga mau masang mau pisit nih. Ada aja longgar sedikit. Waktu Sidin memakai helm ini soalnya ada membunuh Sidin menimpas mulai atas. Lalu helm perang tadi tekasak. Nah, tekasak. Jadi pisit di kepala. Tuntung perang karena kau dicabut. Nah, karena kau dicabut pisit benar gara-gara dicatok tadi bang. Nah, lalu ada sahabat yang membantu Nabi pakai gigi sahabat tadi. Pakai gigi. Pakai gigi kawat tercabut. Gigi sahabat tadi paculan. Mbak ada kawan apa? Kita mau ada kawan pakai gigi lah. Nah sahabat kayak itu juga bahari tapaculan. Cuma ujar Nabi apa? Kayaknya giginya tuh jadi saksi. Jadi saksi atau memang membantu Nabi. Artinya Nabi itu manusia biasa juga. Manusia biasa kayak biasa. Cuma apa bedanya? Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasa yang memiliki keistimewaan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ulun minta halal minta ridha. Subhanallah bihamdi.